Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan variabel, tipe data, dan operator aritmatika di pemrograman Java. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan, Anda bisa mempersiapkan file-file aplikasi yang perlu diinstal di laptop Anda. Kemudian bagaimana cara membuat project baru di NetBeans. Sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Tolong materi yang sudah saya buat ini nanti bisa dibaca dengan teliti dan dipahami sampai selesai. Jadi membacanya jangan separuh, tapi secara utuh. Saya akan menjelaskan secara singkat saja untuk mempersingkat video ini, karena fokus kita nantinya di praktikumnya. Secara teori saya akan membahas secara singkat. Yang pertama terkait variabel. Variabel itu apa? Itu sudah sering disampaikan, dibahas di mata kuliah lain, di algoritma dan pemrograman ketika Anda semester 1 dan 2, di mata kuliah lain, kurang lebih sama. Yang namanya variabel yaitu merupakan tempat menyimpan nilai sementara. Itu yang paling mudah untuk diingat-ingat. Yang terpenting nanti bagaimana kita bisa mempraktekkan di Java, seperti apa yang disebut variabel dan bagaimana syarat-syarat pembuatan variabel. Nah, itu nanti kita praktekkan. Kemudian tipe data. Tipe data merupakan jenis data yang tersimpan dalam variabel. Nah, di dalam Java sendiri ada beberapa tipe data yang saya tuliskan dalam PDF ini, yang saya berikan. Ini hanya beberapa tipe data yang seringkali digunakan oleh seorang programmer. Selain ini masih banyak sekali tipe data yang lain, tapi ini kurang lebih yang sering akan kita gunakan ke depannya. Mulai dari char, integer, float, double, string, boolean. Ya, silahkan nanti bisa Anda searching sendiri, cari-cari sumber yang lain, atau mungkin bahkan Anda sudah belajar di mata kuliah yang lain. Itu sudah dijelaskan terkait tipe data. Kemudian cara menuliskan deklarasi variabel dan tipe data. Nah, di dalam Java, format deklarasi variabel yang pertama, kita harus mengetikkan tipe datanya terlebih dahulu, kemudian spasi nama variabel. Nah, nama variabel ini tentu syarat-syaratnya kurang lebih sama seperti bahasa pemrograman yang lain. Nama variabel tidak boleh dispasi dan angka tidak boleh di depan. Nah, penulisannya bisa secara seperti ini. Tipe datanya apa, spasi nama variabel, kemudian titik koma, di enter, dan seterusnya. Atau satu baris. Kalau satu baris cukup kalau tipe datanya sama ya. Kalau seperti yang di atas ini kan bisa saja tipe datanya berbeda-beda masing-masing variabel. Kalau ternyata dari sekian variabel tipe datanya sama, cukup diketikkan tipe datanya apa, kemudian nama variabel yang pertama apa, koma nama variabel kedua, dan seterusnya. Dan diakhiri dengan titik koma. Kalau ini satu baris dengan tipe data yang sama. Langsung contoh penulisannya. Di sini integer jumlah beli. Yang bawah double tipe datanya. Yang baris ketiga ini string. Nah, oleh karena itu bisa jadi 3 baris. Karena menggunakan tipe data yang berbeda-beda. Kalau seperti yang bawahnya ini satu baris, karena dia tipe datanya sama, artinya tipe data double, kemudian variabelnya alas, tinggi, dan luas. Jadi ketiga variabel ini akan menggunakan tipe data sama, yakni tipe data double. Nah, nanti kita praktekkan secara langsung di NetBeans-nya. Kemudian selanjutnya adalah operator aritmatika, relasi, dan logika.
Nah, ini yang harus selalu dipegang oleh seorang programmer. Apapun itu bahasa pemrogramannya. Jadi Anda harus tahu dan menguasai dan memahami apa yang dinamakan variabel, kemudian tipe data, dan selanjutnya operator aritmatika. Nah, ini sangat dasar sekali, harus dikuasai seorang programmer. Operator aritmatika kurang lebih di setiap bahasa pemrograman sama. Nah, ini saya ulas kembali untuk di pemrograman Java. Jadi operatornya seperti ini penulisannya nanti menggunakan simbol-simbol seperti ini untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi. Nah, ini nanti kalau Anda lupa, Anda bisa buka kembali file ini dan dibaca. Semoga bisa membantu. Kemudian selanjutnya operator relasi, kurang lebih juga sama, persamaan, pertidaksamaan, lebih besar, lebih kecil. Ya, ini harus paham dan harus sudah hafal ya, sudah hafal simbol lebih besar, lebih kecil, dan ini sangat sering akan kita gunakan di sesi-sesi selanjutnya. Saat membuat pemrograman yang cukup kompleks, kita butuh ini. Ini dasarnya. Kemudian operator logika, and or not. Nah, ini sudah sejak semester 1 diajarkan. Ini hanya mengulas istilahnya seperti itu. Oke. Kita langsung ke implementasi dalam bentuk aplikasi. Jadi sebelum saya buka NetBeans-nya, saya jelaskan terlebih dahulu untuk materi saya. Nanti akan saya kasih studi kasus 1, contoh kasus yang sudah saya buatkan desainnya, kemudian saya cantumkan settingan propertiesnya, dan saya cantumkan codingnya. Jadi 1 studi kasus yang sudah ada desain, setting properties, dan coding. Selanjutnya, selain studi kasus ini, ada beberapa latihan studi kasus yang lain yang nanti bisa Anda kerjakan sebagai bentuk latihan. Nah, ini yang pertama, saya mengambil studi kasus menghitung luas segitiga. Rumusnya sudah saya cantumkan, dan nanti ini bisa Anda desain sesuai cara mendesain form yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Nanti silakan ini disesuaikan. Kemudian di bawahnya ini ada setting property. Nah, nanti tinggal Anda sesuaikan. Ini text field 1, propertinya name, nilainya txt alas, dan seterusnya. Nanti kita praktekkan. Kemudian ini source code-nya. Langsung saya buka NetBeans-nya. Jadi ini sudah saya desain. Kalau tulisan ini menggunakan label, ini juga label. Yang tulisan-tulisan ini label. Ini text field. Text field sesuai di materi, silahkan Anda cari di sini ya. Di sini name-nya apa, silahkan dicari, disesuaikan. Contoh ini sesuai di materi. Text field 1, property name, nilainya txt alas. Name. Nah, ini txt alas. Caranya ganti variabel cukup gini aja, klik kanan, name txt alas. Ini paling cepat di sini. Kalau pengen di properti ini juga bisa cari name. Nah, ini nanti diisi txt alas sama. Kemudian tinggi, ini ceng variabel name, txt tinggi. Luas, ceng variabel name diganti txt luas. Dan seterusnya. Ini kalau mau diganti cmd hitung, nah, disesuaikan cmd hitung, cmd batal, cmd keluar. CMD itu apa ya? Dari command atau button ya. Silahkan Anda itu hanya apa? Hanya penamaan masing-masing text field, masing-masing button. Biar tujuannya apa? Biar mudah Anda ingat saat nanti membuat coding.
Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat codingnya. Jadi ini tampilan desainnya. Kita buat codingnya. Codingnya saat nanti kita klik hitung, maka akan mengeksekusi. Nah, dan diingat untuk text field yang luas ini editable-nya centangnya dihilangkan. Ini awalnya ada centang, ini kalau centangnya dihilangkan, nah ini nanti tidak bisa diedit. Jadi dia hanya bisa menampilkan perhitungan. Hanya seperti itu saja dan mudah. Kemudian lanjut ke source code-nya untuk codingnya. Double klik di tombol hitung ya, silakan double klik. Di double klik tombol hitung. Nah, nanti akan ada sintak otomatis ini. Private void cmd hitung action perform. Nah, ini sintak bawaannya. Saat Anda double klik, kursor Anda harusnya ada di antara sintak ini, private void kurung kurawa buka sampai kurung kurawa tutup. Nah, ini. Jadi di Java ini sangat sensitif atau case sensitif. Kalau ada error sedikit nanti akan ada tanda penuhnya di sini. Oleh karena itu Anda harus memahami kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup. Artinya sintak yang Anda ketikkan bisa di dalamnya ini. Oke. Kita fokus ke sintaknya. Untuk yang pertama ini, baris yang pertama atau line 144 ini, double alas, koma tinggi, koma luas, titik koma. Artinya saya mendeklarasikan terlebih dahulu, tipe data yang saya gunakan adalah double. Kemudian variabel yang saya gunakan ada 3, yakni alas, tinggi, dan luas. Jadi ini yang menentukan saya sendiri. Anda mau kasih A, T, L juga boleh. Asalkan apa? Asalkan Anda paham kegunaannya apa. Makanya tadi di teori sudah saya sampaikan tipe data dan variabel. Kegunaannya ya di sini. Double, ini tipe datanya berarti double. Kemudian alas, tinggi, luas ini adalah kita sendiri yang membuat. Atau Anda sendiri yang membuat. Kemudian bawahnya alas sama dengan, nah kita mendeklarasikan tipe data dan variabel sudah. Kemudian kita gunakan variabel yang sudah dideklarasikan, ini bisa digunakan. Kalau belum dideklarasikan, ya ini akan pentung nanti atau error. Nah, karena sudah dideklarasikan di atasnya, maka bisa digunakan alas sama dengan double. Nah, ini sintak ya. Double parse double. Nah, ini sintak di Java-nya. Kemudian dalam kurung txt alas get text. Nah, artinya txt alas ini adalah apa? Nama yang sudah kita berikan di text field alas tadi. Kita akan memberi nama txt alas. Oleh karena itu, di sini ya harus kita ketikkan txt alas. Ini kontrol spasi akan muncul dia. Katakanlah txt itu akan muncul. Nah, karena di situ kita membuat 3 text field dan ketiga-tiganya kita ganti namanya mulai dari txt alas, luas, dan tinggi. Kontrol spasi dia akan ada pilihan ya, yang kita pakai yang mana? Alas, karena nilai yang akan diinputkan oleh user di text field alas itu akan ditampung sementara di variabel alas. Jadi tadi kan pengertian dari variabel adalah tempat penyimpanan sementara. Nah, oleh karena itu di sini sebagai penampung nilai berapapun angka atau berapapun karakter ya. Karakter di sini angka karena double. Yang diinputkan oleh user itu berapapun nanti akan disimpan sementara atau ditampung di variabel alas. Kemudian yang bawahnya sama kurang lebih ya. Variabel tinggi sama dengan double parse double. Nah, ini sintak Java untuk mengambil nilai double ya. Kemudian txt tinggi get text. Jadi kalau Anda pengen mengambil nilai yang ada di text field, nah pakainya cukup nama text field-nya apa, dot get text. Nah, kalau nanti bukan text field, katakanlah radio button dan lain sebagainya ya, bukan get text. Nah, nanti kita belajar ke sana. Oke. Jadi ini get text, nilai yang diinputkan berapapun oleh user akan ditampung di sini. Kemudian baris selanjutnya
di sini ada variabel luas sama dengan, nah inilah rumus yang akan kita terapkan, yang akan kita gunakan. Setengah alas kali tinggi ya. Luas sama dengan 0,5 ya. Kita menggunakan desimal 0,5 kali alas. Alas ini dari mana? Alasnya dari variabel alas. Kita sudah mendeklarasikan dan kita sudah membuat bahwa nilai yang ada di text field txt alas, berapapun nilainya akan tersimpan di variabel alas, maka akan masuk ke sini. Kemudian tinggi juga sama. Jadi di text field tinggi, txt tinggi, berapapun nilainya akan masuk ke sini dan akan dihitung menggunakan rumus ini. Setengah alas kali tinggi atau 0,5 kali alas kali tinggi. Kemudian baru yang paling terakhir ini kita menampilkannya di txt luas. Txt luas set text. Nah, ini untuk menampilkan yang awalnya apa? Dia perhitungan di sini. Nah, kita ambil nilainya, nilai berupa string. Nah, kita tampilkan di txt alas. Value of luas. Nah, inilah sekelumit coding ya, sekitar ada 5 baris dan hasilnya cukup bermanfaat. Nah, ini kan sederhana untuk dasarnya. Silahkan nanti Anda bisa belajar lebih semangat lagi untuk menerapkan teori tipe data dan variabel. Oke, ini untuk tombol hitung. Kemudian kita kembali ke desain untuk tombol batalnya. Tombol batal ini diklik ketika text field ini akan bersih. Oleh karena itu di dalam tombol batal kita kasih coding. Nah, kita double klik akan tampil seperti ini. Untuk membersihkan text field cukup seperti ini. Txt alas, set text. Nah, tinggal apa? Titik koma, bukan titik koma ya. Petik. Nah, seperti ini. Kemudian request focus. Nah, txt alas dot request focus. Tujuan dari request focus ini digunakan untuk agar kursornya saat diklik tombol batal, kursornya kembali ke txt alas. Ini tergantung programmernya. Jadi hal-hal yang kelihatannya sepele ini sangat membantu user. Jadi programmer harus memperhatikan hal-hal detail seperti ini. Jadi saat diklik batal, otomatis kursornya akan kembali ke txt alas ini. Kemudian kalau diklik keluar, nah ini sintaknya sistem exit. Nah, ini sintak untuk keluar di form ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Mari kita uji coba untuk dijalankan. Nah, setelah di running seperti ini tampilannya. Nah, kita inputkan angkanya. Kita coba hitung. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau kita klik batal, nah kursornya akan otomatis di text field alas. Dan ketiga text field ini akan bersih. Nah, seperti ini. Untuk menghitung atau apakah yang sudah kita buat ini sesuai rumus, nah silakan Anda manfaatkan kalkulator yang ada di HP Anda atau di laptop Anda. Apakah perhitungannya ini sudah betul ataukah masih salah? Kalau sudah betul berarti berapapun nanti angka yang diinputkan pasti hasilnya juga akan sesuai. Ya, cukup sekian dari praktek pada sesi kali ini. Kita menerapkan teori variabel dan tipe data, operator aritmatik, dan relasi. Silahkan nanti ada beberapa latihan bisa dikerjakan. Tentunya harus semangat ya, benar-benar mengerjakan. Dan sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.